Indonesia sedang berada di tren positif di dunia olahraga khususnya voli dan sepak bola. Di mana kemarin baru saja telah kita saksikan laga fun match fenomenal antara tim asal Korea Selatan Red Sparks melawan Indonesia All Stars. Laga tersebut sangat mewah dan meriah dengan menyedot lebih dari 14.000 penonton yang menghadiri Stadion Arena di Jakarta. Ini semua bisa terjadi karena efek dari sosok fenomenal Megawati Hangestri Pertiwi yang membawa aura positif untuk membawa olahraga voli Indonesia mulai berkibar dan dikenal di kancah dunia. Dirinya mampu menyedot perhatian publik Indonesia maupun Korea. Perlahan dan mulai menjamur fans Megawati yang fanatik terus mengikuti dan mendukung setiap laga yang dilakoninya. Dan dari situ Megawati sukses membuat tim asal Korea tertarik datang ke Indonesia dan menimbulkan efek positif media Korea ikut terus meliput setiap kegiatan yang dilakoni para punggawa tim asal Korea Selatan tersebut. Dan mulai perlahan Indonesia makin dikenal baik di Korea maupun di negara lainnya berkat acara kemarin yang diselenggarakan LPDUK dan Kemenpora. Semoga dengan acara kemarin, antusiasme para atlet maupun penonton bola voli makin banyak dan mendukung perkembangan olahraga bola voli Indonesia. Harapan yang sama juga disuarakan Agus Harimurti Yudhoyono, dalam kurung AHY, yang juga pemilik klub voli Lavani. AHY berharap fun match Red Sparks versus Indonesia All Stars bisa menjadi awal mula hadirnya prestasi-prestasi voli tanah air. Selamat kepada Mas Menpora, ini luar biasa. Indonesia Arena malam hari ini pecah karena pertandingan yang seru, ujarnya. Pertandingannya bagus sekali, entertainmentnya top. Selamat juga kepada Indonesia All Stars yang sudah bertanding melawan Red Sparks, kata AHY. Mereka sudah menyuguhkan permainan yang menarik dan luar biasa. Semoga bola voli Indonesia makin berprestasi dan ini bisa menjadi awal semua prestasi voli Indonesia, ucapnya. Tak hanya itu saja, Indonesia sedang dalam tren positif di cabang olahraga lain, yakni sepak bola. Yang mana baru tadi malam, Timnas Indonesia resmi lolos ke babak perempat final usai sukses mengalahkan Timnas Yordania dengan skor telak 4-1. Kini Timnas Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia bahkan level dunia. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Tim nasional Indonesia memastikan diri lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Di laga penentuannya, skuad Garuda Muda berhasil membabat habis Jordania dengan menang bantai 1-4. Ini adalah sejarah membanggakan karena untuk pertama kalinya skuad Garuda Muda lolos ke babak 8 besar. Top 11 News coba merangkum kronologi lengkap kelolosan Timnas Indonesia U23 sebagai berikut. Tim nasional Indonesia datang ke Piala Asia U23 dengan berbagai masalah yang melanda. Sintayong mengeluh persiapan skuad Garuda Muda yang cukup mepet dan kurang maksimal. Sintayong bilang jika persiapan yang telah disusunnya enggak berjalan dengan sempurna. Alasannya enggak semua klub mau melepas para pemain mudanya ke pemusatan latihan. Sintayong menilai durasi persiapan Timnas Indonesia U23 dianggap kurang cukup.
Pelatih Korea Selatan ini hanya diberikan waktu selama 2 minggu saja untuk bisa menyusun skuadnya. Perjuangan timnas Indonesia semakin berat, mengingat skuad Garuda Muda berstatus sebagai tim debutan. Mereka juga langsung tergabung dalam grup yang cukup sulit untuk bisa bersaing. Timnas Indonesia harus bisa mengalahkan timnas Qatar, Australia, dan Jordania. Di atas kertas komposisi ketiga negara ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi skuad Garuda Muda diberikan target yang sangat sulit untuk digapai untuk sebuah tim debutan. PSSI menargetkan kalau pasukan Sintayong untuk bisa menembus babak besar, tetapi atas keinginan Sintayong sendiri targetnya meningkat menjadi lolos ke semifinal. Sebelumnya Sintayong memanggil 28 pemain ke pemusatan latihan yang mayoritas adalah pemain lokal yang bermain di Liga 1. Meskipun begitu, Sintayong optimis dan mengatakan kalau skuad Garuda Muda siap untuk bertempur. Dirinya bakal memberikan performa yang terbaik demi memenuhi ambisi tersebut. Cetak sejarah kalahkan Australia. Setelah kekalahan atas Qatar, peluang timnas Indonesia lolos ke 8 besar dianggap cukup sulit. Pasalnya di pertandingan kedua skuad Garuda Muda berhadapan dengan tim unggulan Australia. Sintayong menyebut performa Australia jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Meskipun begitu, sang pelatih sudah menyiapkan taktik khusus untuk meredam agresivitas Australia. Sintayong menargetkan anak asuhnya untuk bisa bermain lebih baik dan mampu merepotkan Australia. Hebatnya skuad Garuda Muda berhasil meraih kemenangan dengan keunggulan tipis 1-0. Komang Teguh menjadi pahlawan kemenangan setelah mampu mencetak satu-satunya gol skuad Garuda Muda. Walaupun meraih kemenangan, Sintayong justru belum puas dengan penampilan tim nasional Indonesia. Penuhi target lolos 8 besar. Skuad Garuda Muda tampil luar biasa dengan membabat habis Jordania 1-4. Anak asuh Sintayong sudah menekan lini pertahanan skuad De Silvalro sejak menit awal. Marcelino Ferdinand yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik. 10 menit sebelum laga usai, Witan Sulaiman berhasil mencetak gol kedua lewat skema cantik kombinasi Rizky Ridho dan Marcelino, diselesaikan dengan gol indah di sudut kanan gawang. Dominasi timnas Indonesia bahkan membuat Jordania merasa frustasi. Skuad De Silvalro gagal menciptakan satupun peluang emas. Hebatnya skuad Garuda Muda berhasil mencetak 2 gol lewat Marcelino Ferdinand dan Komang. Kemenangan atas Jordania berhasil meloloskan Indonesia ke babak 8 besar. Skuad Garuda Muda kembali mencetak sejarah baru. Pasalnya ini menjadi kali pertama skuad Garuda Muda mampu bermain hingga babak 8 besar di Piala Asia U23 sebagai tim debutan. Sintayong berhasil membuktikan janji manisnya. STY ini sempat menyebut akan menaikkan level Garuda Nusantara ke level tertinggi. Sintayong diambang perpanjangan kontrak baru karena berhasil menyelesaikan tuntutan PSSI. Sebelumnya PSSI meminta sang pelatih lolos ke besar apabila kontraknya ingin diperpanjang. Partai Indonesia di babak 8 besar akan dimainkan pada hari Jumat tanggal 26 April pukul 0.30 waktu Indonesia. Itulah ulasan kronologi lengkap timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda punya peluang besar lolos ke semifinal dengan mengalahkan Korea Selatan atau Jepang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya.